alhamdulillah Alladzi qadala bani Adam bini taradatul Islamiyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat, di antara saja nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat. Kita termasuk orang yang paling beruntung bisa duduk di tengah-tengah majlis taklim. Kita lihat saudara-saudara kita yang sedang di rumah sakit, terbaring, jangankan untuk menggerakkan organ tubuhnya, dia bangun dari tempat tidurnya pun sulit. Hatinya dia ingin datang ke majlis ilmu, ingin datang ke rumah Allah, tapi nikmatnya ditutup oleh Allah. Dia tidak bisa hadir ke tempat yang mulia ini. Kita yang masih diberikan kesehatan, mudah-mudahan kita gunakan kesehatan ini senantiasa rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada seorang manusia pilihan, seorang kekasih Allah yang diutus ke muka bumi menjadi pemimpin dunia wal akhirah, nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi selain beliau, manusia yang agung, keagungannya yang dijadikan oleh yang maha agung, kemuliaannya yang dijadikan oleh Sang yang mulia. Beliaulah panutan dari dunia sampai akhirat. Beliau yang membawa dari alam gulita, dari alam gelap gulita, terang menerang dunia mati ila nur sampai pada saat hari ini, yakni Habibina wa Safina wa Maulana Muhammadin. Dan jasa mudah-mudahan kita semua yang kumpul pada malam hari ini termasuk dalam lingkarannya, umat pilihannya yang diaku kita sebagai umatnya. Kalau kita diberikan syafaat, kita duduk bersama-sama bersama beliau, yakni di dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama dan paling utama yang sama-sama saya hormati, ayahanda, orang tua saya, guru yang mulia, Ustaz Ahmad Kasasi, atau Kiboto kita doakan salah satu pimpinan Majlis Dugem beserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah berikan dia sehat wal afiat, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, Allah berkahkan ilmunya, Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nantiasa jadikan anaknya anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada nusa bangsa dan agama, penerus beliau di dunia, membawa kedua orang tuanya ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara baik, tuan rumah, bapak-bapak, nantiasa ibu-ibu semua, remaja-remaja masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Bukan saya tidak sanggup nyebutinnya, kalau saya sebutin satu persatu 10 menit lewat, karena dikasih waktu cuma 10 menit. Saya dari sini ke Pamulang kurang lebih 25 menit, jadi kehabisan waktu tidurnya. Mudah-mudahan hadirnya kita yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, kelak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga kita, Allah lindungi kita, nantiasa Allah jadikan keluarga kita kelak dimasukkan ke dalam ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, hanya kepada kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang yang hadir ke tempat ini ada satu sebab tujuan,
ada satu sebab kemuliaan, yakni mengharapkan kecintaan kita kepada sesuatu apa yang kita cintai. Siapa orang yang kita cintai? Orang yang belum pernah kita lihat wajahnya, orang yang belum pernah kita tahu akhlaknya, orang yang belum pernah kita tahu keluarganya, tapi kita tahu bahwasannya beliau adalah tauladan yang baik dari dunia sampai akhirat. Beliau yang menjaminkan kita dari rasa sakitnya matinya beliau, rasa sakit kesusahan beliau. Beliau tuntun buat kita untuk kelak masuk ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa beliau? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Beliau yang limpah salatnya dari 50 waktu sehari semalam kata 5 waktu. Kalau kita dijamin olehnya, kalau salah satu perbuatan apa yang kita lakukannya, beliau yang menerima rasa sakitnya. Begitupun kita hadir di sini, yang jasa mudah-mudahan kita bisa balas rasa cintanya kepada beliau, yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammadin. Kita sudah termasuk di mana bulan ini adalah bulan yang begitu agung, di bulan Isra wal Mi'raj. Insya Allah jatuh pada hari Kamis malam Jumat besok. Kita siapkan kecintaan kita kepada Rasulullah, yakni Isra wal Mi'raj. Isra adalah salah satu perjalanan yang begitu mulia beliau perjuangkan untuk umatnya. Mi'rajnya beliau naik menerima satu peristiwa yang hebat, yang dimana diberikan kepada umatnya, yang agar umatnya semua mengenal salah satu kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kecintaan baginda Rasul yang diberikan kepada kita. Begitu banyak pengorbanannya Rasulullah yang diberikan kepada kita. Kalau ketika Rasulullah sebelum menjadi pemimpin dunia akhirat, Rasulullah pernah diberikan 2 pertanyaan yang begitu hebat. Apa pertanyaannya baginda Rasulullah SAW yang diberikan kepada Allah melalui malaikat Jibril? Malaikat Jibril bilang, "Ya Rasulullah, berikan 2 pertanyaan yang begitu hebat, pertanyaan yang begitu mulia yang diberikan kepadaku, yakni di antara pilihan itu akan termasuk kepada diriku dan akan termasuk kepada umatmu." Apa pertanyaannya? Rasulullah disuruh di antaranya minum dari 2 gelasnya yang dibawa oleh malaikat Jibril dari tangan kanannya. Rasulullah SAW disuruh minum air susu. Yang kedua dari tangan kirinya malaikat Jibril, Rasulullah disuruh minum arak. Ditanya oleh Jibril, "Ya Rasulullah, pilih di antara yang kau ingin pilih. Tapi ingat, ketika engkau milih salah satu, apa yang kau minum akan tergantung kepada umatmu semua." Apa yang Rasulullah minum? Rasulullah minum air susu, agar tujuannya semua umatnya kagak pada minum arak. Kecintaan baginda Rasul yang begitu mulia, aku tidak ingin melihat umatku sengsara di dunia. Tetapi apa? Lihat pemimpin-pemimpin yang sekarang, mereka bebaskan minuman-minuman miras di dunia ini untuk pemuda-pemudi. Beruntung kita bisa hadir ke Majlis Dugem, dakwah untuk generasi muda. Pimpinan guru kita, Ayahanda Syekh Ahmad Kasasi, dia kumpulin pemuda ini untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Pemuda hari ini ada pemimpin di masa depan. Tetapi ketika umatnya banyak minum arak, minum minuman, Rasulullah masih mau nanggung rasa sakitnya sakaratul maut umatnya. Di mana pemimpin kita ketika generasi kita rusak, apakah dia ada untuk kita? Jangankan kita, perempuan disuruh milih antara 2 tersebut, dari kita aja dia milih salah satunya.
Seandainya cowok datang ke rumah, dia bawa 2 kantong plastik, di tangan kanannya dia bawa air madu, di tangan kirinya dia bawa racun. Mana yang mau diminum? Madu, karena manis. Madu manis gak? Saya mau tanya, mau di madu atau mau racunin? Hah? Mau di madu atau mau diracunin? Dua-duanya racun. Perempuan tuh milihnya yang manis, tapi manis tidak semuanya enak. Kadang pahit. Dia disuruh milih madu, tapi kagak mau di madu. Ya, begitu pun baginda Rasul. Teman baginda Rasul yang begitu hebat. Kita minum arak masih dijamin dosa-dosa kita oleh beliau. Bererat kecintaan kita untuk baginda Rasulullah SAW. Kedua, Rasulullah masih ditanya lagi oleh malaikat Jibril yang diperintahkan oleh Allah. Ya Jibril, turun lagi ke muka bumi, berikan lagi 2 pertanyaan yang hebat. Suruh Rasulullah milih dunia atau dia milih akhirat. Seandainya dia milih dunia, ingatkan kepada baginda Rasul, akan kuberikan umur-umur yang panjang untuknya dan untuk umat-umatnya. Disuruh diberikan umur yang panjang dan kekayaan yang hebat, kekayaan yang banyak, mobil yang luas. Dan ketika dia milih akhirat, tunjukkan kepada Rasulullah. Seakan-akan ketika dia milih dunia, ketika dia milih akhirat, mati di hari esok, kematian telah hadir di depannya. Rasulullah SAW bilang, ya Jibril, sampaikan kepada Allah, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baiknya kehidupan adalah akhirat. Aku memilih mati di hari esok. Karena Rasulullah SAW tidak mau kekal hidup di dunia. Banyak umat Nabi Muhammad sekarang yang ngaku dia cinta kepada Rasulullah, yang ngaku kepada Nabi Muhammad. Di mana kecintaannya? Ketika ulama-ulama kita sedang dicari-cari kesalahannya. Di mana dia yang mengaku, aku cinta kepada Rasulullah, aku umatnya Nabi Muhammad. Ketika Quran sedang diinjak-injak dengan orang-orang yang tidak begitu benci kepada baginda Rasulullah SAW. Mana yang ngaku-ngaku dia cinta kepadaku? Dikelak di mana Rasulullah SAW sedang disamakan dengan Insinyur Soekarno-Hatta. Betul apa kagak? Banyak zaman sekarang yang mengaku dia sedangnya Rasulullah sama akhlaknya, siapa Insinyur Soekarno-Hatta sama akhlaknya seperti Rasulullah. Nanti orang yang mengaku dirinya dia lebih pintar, lebih hebat, yang mengaku pemimpin yang begitu amanah, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih sombong di akhirat nanti. Di padang mahsyar Rasulullah menunjukkan, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Begitu hebatnya Allah, pantas nyombong. Kita diciptakan sama Allah pengen sombong. Mobil aja beli agak bisa bikin dewek. Betul apa kagak? Dia bilang, gua lalu di dunia ini punya begitu hebatnya, tapi belum tentu kita memiliki apa yang dikuasain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Memang presiden udah begini. Nah, doain biar saya jadi orang-orang yang benar. Doain saya biar jadi orang yang istiqomah. Doain saya jadi orang yang bermanfaat dunia wal akhirah. Ilmu yang saya sampaikan ini sampai kepada guru-guru kita untuk majlis dugem ini nyantiasa ilmunya manfaat dunia wal akhirah. Untuk tempat ini saya berbalik yang mengadakan majlis ini. Saya yakin kecintaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang tersebut mengadakan majlis-majlis ilmu, diturunkan keberkahannya.
Nantiasa kita yang selalu menuntut ilmu agama, kelak Allah mudahkan urusan kita, Allah jauhkan kesulitan kita, nantiasa Allah jadikan kita anak yang saleh dan saleha, berbakti kepada nusa bangsa dan agama, dan nantiasa kelak kita dikumpulkan bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup dengan doa, saya minta Al-Fatihah ikhlasnya untuk orang tua saya yang telah tiada. Saya yakin karena saya bisa berdiri di sini karena ada dua keberkahan orang tua saya, ada ridho mereka. Doain mereka nantiasa, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak menjadi keguguran satu azab di dalam kuburnya, dan kelak Allah tempatkan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebih saya 14 tahun ditinggal oleh mereka karena satu, pergaulan saya begitu luas, saya begitu memperdulikan dunia dibandingkan kedua orang tua saya. Saya sadar ketika orang tua saya wafat, di mana diri saya sebenarnya, hijrah saya untuk memperbaiki diri. Nantiasa mudah-mudahan guru-guru kita juga Allah berikan sehat walafiat, Allah panjangkan umurnya, Allah berkah hidup dunia wal akhirah. Ibarakati